Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di kisah cerita nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata seorang pasangan suami istri yang sangat mendambakan kehadiran putranya atau putrinya, karena beliau sudah hampir 7 tahun menikah, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Jadi karena mereka melakukan hal yang sangat di luar nalar, akhirnya mereka merasakan akibatnya. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan inilah ceritanya. Cerita kisah nyata ini pemirsa kami dapatkan dari seorang narasumber pasangan suami istri bernama Malik dan istrinya bernama Depi. Mereka sudah 7 tahun menikah, namun belum juga mendapatkan keturunan atau belum ada tanda-tanda kalau mereka akan punya anak. Karena mereka belum dikaruniai anak, mereka pun selalu berusaha untuk berobat, dari mulai ke dokter sampai ke alternatif. Namun setelah mereka melakukan caranya berkali-kali, mereka tidak kunjung juga mempunyai atau mengandung seorang anak. Karena berumah tangga itu adalah sumber kebahagiaannya adalah mempunyai momongan atau mempunyai anak. Harta benda melimpah sebagaimanapun, kalau tidak punya anak pasti akan merasakan rumah tangga mereka hampa atau tidak ceria seperti keluarga-keluarga yang lain. Berbagai cara sudah mereka lakukan, sudah mereka terapkan, namun tetap saja belum ada tanda-tanda kalau mereka atau kalau Depi itu akan hamil. Jadi mereka mulai berputus asa, namun tetap berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa tahu dengan doa-doanya akan dikabulkan. Selain mereka merasakan kesepian karena di rumahnya tidak ada kehadiran seorang anak, mereka juga merasa capek atau merasa malu dari ocehan-ocehan tetangganya atau saudara-saudaranya, di mana kalau yang lain usia 1 tahun pernikahan pasti sudah punya anak, namun mereka sudah hampir 7 tahun mereka tidak juga punya anak, sehingga mereka selalu jadi pembicaraan atau selalu jadi pertanyaan kenapa belum punya anak, apakah suaminya mandul atau istrinya yang mandulnya. Di situ mereka pun kadang sakit hati dengan ocehan dari ucapan-ucapan tetangga atau saudaranya. Disitulah suaminya Malik mulai berusaha keras bagaimana caranya supaya istrinya bisa mengandung atau bisa mempunyai anak. Pada suatu hari Malik atau suaminya diberikan informasi oleh salah seorang kenalannya yang berada di luar kota, yaitu Malik disarankan untuk melakukan ritual tukar janin. Di situ Malik mulai berpikir dan hampir tidak mengerti apa artinya tukar janin tersebut. Jadi
Setelah Malik bertanya kepada temannya itu, jadi temannya itu menceritakan tukar janin itu, yaitu jadi janin milik orang lain ditukarkan dengan janin istrinya. Pemirsa, di situ Malik pun merasa sangat aneh dengan kata-kata tukar janin tersebut, namun karena inginnya Malik atau istrinya mengandung, jadi di situ Malik mencoba untuk mendatangi tempat ritual tukar janin tersebut. Lalu Malik pun mendatangi lokasi tersebut, menceritakan keinginannya, menceritakan segala permasalahannya. Lalu si pemilik dari tempat tersebut menyatakan atau mengatakan kalau datang ke sini harus membawa istrinya yang paling utama, karena nanti yang diritual adalah istrinya. Jadi saat itu Malik pun pulang ke kampungnya dan langsung mengajak Depi istrinya untuk berangkat ke tempat yang dituju. Memang tempatnya berada di luar kota, pemirsa. Nah, saat itu mereka pun berangkat bersama istrinya ke tempat pesugihan tukar janin, pemirsa. Di situ sepanjang perjalanan Malik pun terus berpikir di dalam hatinya, apakah hal ini dosa atau bagaimana. Jadi di situ pikiran Malik itu berkecamuk, pemirsa. Jadi berkecamuk, namun di dalam hatinya juga desakan ingin sekali punya anak. Jadi segala hal yang dipikirkan itu dikesampingkan oleh Malik sendiri. Singkat cerita, mereka pun sampai ke lokasi pesugihan tukar janin tersebut. Setelah mereka berdua masuk, lalu si pemilik dari tempat tersebut bercerita terlebih dahulu, menceritakan dulu, menjelaskan pesugihan tukar janin tersebut adalah menukarkan si janin istrinya dengan janin para perempuan yang sudah sering melahirkan anak atau yang sudah banyak anaknya. Tidak tahu juga, di situ Malik tidak banyak pikiran dan memang sangat ribet kedengarannya. Lalu Malik dan istrinya pun menyetujui hal yang akan dilakukannya. Setelah bercerita-cerita ke sana ke sini, lalu akhirnya istrinya Malik atau Depi disuruh si pemilik tempat tersebut untuk masuk ke dalam ruangan. Di situ Malik merasakan kecurigaan. Di saat Malik akan ikut ke kamar tersebut, justru Malik dilarang untuk ikut karena memang ritualnya hanya dilakukan 4 mata, yaitu istrinya Malik dan juga si pemilik tempat tersebut atau si pemilik pesugihan tersebut. Lalu istrinya Malik pun masuk ke dalam kamar tersebut dan Malik hanya menunggu di luar. Entah ritual apa yang dilakukan si dukun tersebut kepada istrinya, Malik tidak ingin tahu karena mungkin dan tidak beranggapan negatif. Malik tetap optimis demi supaya istrinya bisa mengandung. Dan singkat cerita, setengah jam kemudian lalu istrinya Malik pun keluar. Dan Malik tidak mencoba bertanya kepada istrinya apa yang dilakukan di dalam kamar tersebut. Nah, pemirsa, setelah itu lalu si dukun tersebut menyarankan kepada Malik harus menyediakan tempat atau kamar kosong yang tidak boleh ditiduri oleh Malik kecuali oleh istrinya Depi sendiri. Jadi di situ Malik harus menyediakan kamar. Memang di rumahnya itu ada 4 kamar, jadi ada 2 kamar yang kosong. Jadi di situ
Malik menyediakan kamar yang kosong dengan sprei harus berwarna putih, selimut harus berwarna putih, dan bantal pun harus berwarna putih. Lalu Malik menyetujui dan mereka pun kembali pulang ke kampungnya. Dan sesampainya di rumah, akhirnya Malik dan Depi segera merapihkan kamar yang diperintahkan oleh si dukun tersebut. Dan Malik pun membeli sprei putih, bantal putih, dan selimut putih saat itu juga, lalu merapikannya dan menempatkannya di kamar tidur tersebut. Dan sebelum mereka pulang, si dukun itu menyarankan kalau tiap malam Selasa si istrinya itu atau Depi itu harus masuk ke dalam kamar tersebut dari jam 9 sampai jam 1 dini hari sendirian. Tidak boleh ditemani oleh Malik suaminya. Singkat cerita, malam Selasa pun tiba. Lalu setelah jam 9, Depi sudah mulai masuk ke dalam kamar dan menguncinya dari dalam supaya dengan tujuan supaya Malik tidak bisa masuk ke dalam kamar. Awalnya Depi sangat takut sekali di dalam kamar karena merasakan hal-hal yang aneh, pemirsa. Itu menurut penuturan Depi. Awalnya Depi merasakan dingin sekali karena anginnya aneh sekali di dalam kamar itu. Angin berhembus sangat kencang, dan lalu setelah angin berhembus sangat kencang, tiba-tiba si tempat tidur atau ranjang yang ditidurinya itu bergoyang-goyang. Namun anehnya Depi tidak bisa berteriak atau mengucapkan sepatah kata apapun. Dan di situ Depi merasa mulutnya tidak bisa mengeluarkan kata-kata atau merasa bisu. Mungkin itu adalah permainan dari makhluk gaib, pemirsa. Setelah ranjangnya bergoyang-goyang, lalu Depi mencium aroma yang sangat wangi sekali. Katanya aromanya seperti bunga melati, sangat harum sekali. Dan tiba-tiba muncul seorang laki-laki dengan tubuhnya yang sangat kekar, yang sangat besar, namun wajahnya mirip dengan Malik suaminya. Nah, di situ mohon maaf pemirsa, akhirnya si sosok itu melakukan hal persetubuhan atau hubungan suami istri dengan Depi, istrinya Malik. Nah, menurut pengakuan Depi seolah tidak bisa berontak, tidak bisa berteriak atau minta tolong kepada suaminya. Justru saat itu entah kenapa Depi malah menikmatinya hal tersebut. Dan menurut pengakuan Malik, saat Depi di dalam kamar, Malik mendengar istrinya seperti sedang melakukan hubungan suami istri dengan nada-nada mendesah, menjerit kecil, dan mengeluh seperti kenikmatan. Itulah yang didengar Malik saat Depi di dalam kamar. Selama Depi di dalam kamar, Malik mendengarkan dari balik pintu, mendengarkan desahan dari Depi, erangan dari Depi, dan kata-kata manja dari Depi. Di situ Malik entah kenapa merasakan sensasi seolah menggairahkan. Di situ Malik merasakan rangsangan yang sangat luar biasa. Dan yang anehnya pemirsa, saat Malik merasakan rangsangan itu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang sedang duduk dan langsung masuk ke dalam kamarnya Malik. Di situ Malik sangat heran, mungkin juga Malik terhipnotis oleh makhluk gaib.
Jadi justru di situ Malik bukan heran atau bukan kaget siapa yang masuk ke dalam kamarnya. Justru Malik malah nyamperin atau mendatangi ke kamar tersebut, dan ternyata pemirsa di dalam kamar tersebut ada sosok perempuan yang memang wajahnya adalah wajahnya Depi, istrinya, pemirsa. Nah, disitulah terjadilah yang namanya persetubuhan antara Malik dengan si sosok tersebut. Saat melakukan hal itu, Malik hanya berpikiran kalau perempuan yang sedang dicumbunya itu adalah Depi, istrinya. Mungkin Malik terhipnotis atau bagaimana, mereka pun melakukan hubungan suami istri, dan Depi pun di kamar kosong mungkin sedang melakukan hubungan suami istri juga dengan makhluk yang lain. Setelah ritual malam Selasa tersebut, anehnya pemirsa, Depi dan Malik tidak berusaha untuk saling menanyakan atau untuk saling menceritakan apa yang terjadi di malam Selasa tersebut. Jadi mereka seolah tutup mulut satu sama lain. Depi tidak mau bercerita kepada Malik tentang apa yang dialaminya, begitupun Malik tidak mau bercerita kepada Depi apa yang dialaminya. Nah pemirsa, dan sampailah di ritual yang kedua, di malam Selasa yang kedua, mereka pun tetap melakukan hal seperti itu lagi. Dan setelah ritual kedua itu, akhirnya Depi mengandung. Sangat bahagia sekali Malik, begitupun Depi, sangat bahagia sekali dengan kehadiran jabang bayi di dalam tubuhnya yang saat itu sudah memasuki 2 bulan. Yang menjadi anehnya pemirsa, padahal ritual baru dilakukan 2 minggu atau 2 kali di tiap malam Selasa, tapi yang anehnya saat beliau memeriksakan kandungan tersebut ke dokter atau ke bidan, ternyata sudah divonis usia kandungan Depi itu sudah 2 bulan. Di situ Depi dan Malik pun merasa aneh dan merasa curiga, namun di situ Depi mengingat kembali kejadian awal-awal saat Depi datang dan suaminya ke salah satu tempat pesugihan tukar janin, di saat dimana Depi waktu itu melakukan hubungan suami istri dengan si pemilik pesugihan tukar janin tersebut. Jadi sudah hampir 2 bulan saat mereka datang ke tempat pertama, ke lokasi tersebut. Setelah mereka mendapatkan kabar dari dokter atau menemukan hasil dari dokter kalau Depi itu mengandung 2 bulan, mereka, Malik dan Depi, tidak mempersoalkan masalah itu. Yang terpenting Depi bisa mengandung atau bisa punya anak. Karena memang merasa sangat aneh menurut Malik juga, karena ritual malam Selasa baru dilakukan 2 kali atau 2 minggu, tapi anehnya janin di dalam kandungan Depi sudah 2 bulan usianya. Nah pemirsa, singkat cerita, di usia kandungan Depi 3 bulan, Depi mengalami keguguran pemirsa. Di situ bukan keguguran, tapi Depi mengalami, mohon maaf, pendarahan. Tapi yang anehnya si bayi di dalam kandungan Depi pun lenyap atau hilang, entah kemana, entah hilang di mana. Jadi saat mereka kembali ke dokter atau ke bidan, ternyata saat diperiksa si janin di dalam kandungan Depi tidak ada atau hilang. Mereka berdua sangat kecewa sekali dengan kejadian itu, dengan hal yang dialami itu, karena anak dalam kandungan Depi itu anak yang sangat diidam-idamkan oleh Malik, begitu juga oleh Depi.
Nah, kembali mereka mendatangi kembali si tempat pesugihan tukar janin tersebut. Lalu si pemilik tukar janin tersebut mengatakan jangan berputus asa dan harus terus melakukan ritual itu sampai anak dalam kandungan Depi benar-benar lahir ke dunia. Dan mereka pun akhirnya melakukan ritual itu kembali di rumahnya dan kembali mengandung. Namun anehnya, setiap di usia 3 bulan kandungan Depi, si anaknya itu atau si janin tersebut hilang entah kemana. Karena sudah mengalami keguguran 2 kali, akhirnya Malik berinisiatif untuk menanyakan hal tersebut. Karena takutnya ada apa-apa, jadi Malik pun menanyakan ke salah satu orang pintar atau ustadz, menanyakan hal yang sudah dialaminya berulang kali atau kedua kali yang membuat Depi dan Malik sangat kecewa sekali. Lalu si bapak ustadz tersebut mengatakan kalau janin di dalam jabang bayi atau di dalam kandungan Depi itu bukan hilang melainkan dimakan oleh makhluk tinggi besar. Itulah yang diucapkan bapak ustadz di situ. Malik dan Depi sangat shock sekali mendengar apa yang dikatakan bapak ustadz tersebut. Nah, di situ lalu Malik berinisiatif karena kecewanya karena merasa dibohongi oleh si pemilik pesugihan tukar janin tersebut, lalu memutuskan hubungan atau memutuskan apa yang pernah diikrarkan di tempat tersebut supaya atau Malik tidak akan melakukan ritual itu lagi. Karena sudah kapok, akhirnya si pemilik dari pesugihan tukar janin tersebut pun memutuskan hubungan dan tidak ada lagi yang namanya persyaratan ritual dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka hidup normal kembali, tidak melakukan hal-hal melenceng, tidak melakukan hal-hal di luar nalar, tidak melakukan hal-hal kemaksiatan hanya untuk mendapatkan atau hanya untuk menginginkan seorang anak yang diidam-idamkan. Mereka pun melakukan kehidupan normal, melakukan kehidupan seperti biasanya, berolahraga, beriman, berzikir, dan juga bersodako. Dan akhirnya pemirsa, setelah mereka keluar dari lingkaran hal yang tidak diinginkan itu, yaitu melakukan ritual tersebut, alhamdulillahnya mereka pun akhirnya mengandung dan sampai melahirkan seorang anak perempuan yang sangat cantik sekali. Nah pemirsa, jadi intinya di cerita ini adalah anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan titipan dari bangsa gaib, bukan titipan dari makhluk halus. Jadi siapapun yang ingin atau yang menginginkan seorang anak di dalam rumah tangganya, bersabar, berdoa, dan berikhtiar, namun di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di cerita ini jangan dicontoh, jangan diikuti bagi siapapun yang ingin memiliki seorang anak. Jangan melakukan atau jangan mau kalau ada orang yang menyarankan melakukan ritual yang sangat di luar nalar. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami Malik dan Depi, seorang pasangan suami istri yang menginginkan sekali seorang anak. Mereka rela melakukan hal-hal kemaksiatan, hal-hal yang dilanggar oleh agama, hal-hal yang tidak lazim, hal-hal yang di luar nalar dilakukan oleh mereka demi seorang buah hati. Namun pada kenyataannya mereka melakukan hal itu hanya kecelakaan, hanya kekecewaan yang didapat, dan juga hanya dosa dan musyrik yang dialami mereka. Nah pemirsa, itulah kisahnya. Ambil sisi baiknya dan buang
sisi buruknya. Semoga ini menjadi tuntunan atau menjadi pembelajaran bagi kita semua, siapapun keluarga yang belum mempunyai anak, untuk bersabar, selalu bertawakal, selalu berzikir, karena memang anak itu adalah titipan dari Allah. Semoga kita diberikan anak yang soleh, soleha, dan semoga kita diberikan seorang anak yang benar-benar akan menolong kita dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, itulah kisahnya. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan bagi siapapun yang mendukung channel kami, yang selalu menonton video kami doakan semoga kalian semua diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, sampai di sini dulu kisah nyatanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.